Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya mengatasi sawit yang daunnya itu mengering. Biasanya sawit yang mengering seperti ini bermula dari ujung-ujung daunnya. Kemudian yang terjadi biasanya itu adalah bagian pelepah yang paling tua atau pelepah paling bawah. Kemudian kalau memang sudah sangat parah, dia akan menyebar ke atas, dan ketika sudah stadium lanjut itu bisa membunuh dari batang kelapa sawit kita, dan itu sangat berbahaya. Selain itu juga produktivitas dari kelapa sawit sendiri itu akan menurun. Maka kalau memang ada terjadi di kebun kalian sawit yang memang terjadi pengeringan pelepah seperti itu, sebaiknya segera dilakukan perbaikan teman-teman, dan insya Allah itu bisa kembali normal dengan syarat kita memang benar-benar melakukan perbaikan secara maksimal atau secara benar. Dan seperti biasa teman-teman, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun, yang sudah saya alami, kemudian saya ambil kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, dan semoga ini bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Baiklah teman-teman, mengapa daun kelapa sawit kita itu bisa mengering? Biasanya itu terjadi di daerah-daerah yang seperti ini teman-teman. Yang pertama biasanya terjadi di daerah yang banyak tergenang air, atau ketika tanaman sawit itu bertempat atau tertanam di tempat yang memang banyak genangan air seperti rawa. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya lahannya itu berpasir atau bergambut seperti itu. Kemudian selanjutnya biasanya di tempat yang terlalu solid atau tanahnya itu terlalu kering dan tidak ada humusnya, tanah humusnya tidak ada, atau biasanya bekas galian atau sungkuran lahan seperti itu. Terus yang selanjutnya biasa terjadi di mana batang kelapa sawit itu tertanam di tempat yang elevasinya buruk atau daerah yang terlalu miring, sehingga ketika hujan lebat itu biasanya terjadi erosi di sana dan tanah-tanah humusnya itu akan hilang. Nah, dari dasar tadi, dari ketika kita melihat tempat-tempat yang ada tadi yang mengakibatkan dari keringnya daun sawit itu, berarti bisa kita simpulkan ciri-ciri lahan tersebut memang sangat cocok sekali bila kita simpulkan bahwa tingkat keasaman tanahnya cukup tinggi. Daripada itu teman-teman, berarti bisa kita simpulkan cara penanganannya itu cukup sederhana. Yang pertama tentunya kita harus menyeimbangkan pH tanahnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara penaburan pupuk dolomit. Itu yang pertama. Berarti ketika kita sudah mengetahui penyebabnya, maka kita bisa mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan. Apakah cukup dengan penebaran pupuk dolomit saja? Lalu dosisnya seperti apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Ketika kita bilang apakah cukup dengan penebaran dolomit saja dan apakah itu bisa sembuh, tentu saya katakan tidak. Karena masih ada tata laksana lain yang perlu kita lakukan supaya tanaman itu bisa kembali normal. Selanjutnya, berapa dosis yang harus kita berikan? Dosisnya tentunya ya dosis sederhana saja, 1 kg per batang per setiap kali rotasi atau 4 bulan sekali. Itu yang wajib kita lakukan. Kemudian berikan juga pupuk-pupuk yang lainnya. Apakah dengan penggunaan itu bisa langsung sembuh atau dalam kurun waktu 1 tahun 2 tahun bisa sembuh? Saya katakan juga tidak teman-teman. Karena apa? Dengan kondisi lahan yang ada, kita harus memperbaiki lahan terlebih dahulu. Ketika ada genangan di sana, kita harus menghilangkan genangannya. Dan tentunya
Memang benar, sawit itu memerlukan asupan air yang cukup banyak, namun sawit itu tidak bisa hidup di tempat yang banyak airnya. Itu yang harus kita pahami. Ketika tertanam di rawa, maka kita harus membuat irigasi terlebih dahulu dan membuat daerah di piringan kelapa sawit itu memang benar-benar menjadi darat. Kalau masih dalam keadaan tergenang atau airnya sering datang di sana, tentu pemberian pupuk dolomit seberapapun yang akan kita berikan juga akan sia-sia. Kemudian ketika tanah terlalu kering atau terlalu solid akibat gusuran tanah atau tanah merah seperti itu. Nah, ini sulit saya jelaskan bagaimana caranya kita memperbaiki tanah tersebut. Tentunya yang pertama kita harus memang benar-benar membuat kondisi tanah itu memang layak untuk ditanami. Lakukan penggemburan di sekitar tanah dan biarkan gulma tumbuh di sana terlebih dahulu. Jangan terlalu sering dibersihkan, apalagi menggunakan racun rumput. Jadi biarkan saja tanaman gulma-gulma itu tumbuh di sana sehingga nanti bisa menghasilkan tanah-tanah humus yang memang diperlukan untuk kelapa sawit kita. Dan tentunya itu akan memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian ketika itu tertanam di elevasi yang buruk atau tanah yang terlalu miring, tentunya kita harus memang benar-benar membuat terasiring di sana atau tapal kuda sehingga memang tanah itu memang tidak akan terjadi erosi lagi dan pupuk-pupuk yang kita berikan memang bisa benar-benar menetap di sana. Jangan sampai pupuk yang kita berikan pun hanyut terbawa air. Jadi dari beberapa faktor demikian harus kita benar-benar membenahinya. Kemudian mungkin ada yang mengalami tanahnya biasa saja, di tanah mineral, bukan tanah gambut atau tanah berpasir atau seperti halnya tidak, elevasinya juga bagus, tidak di tanah rawa tapi masih benar-benar kering. Perhatikan riwayat pemupukan yang kalian lakukan. Apakah kalian selama ini melakukan pemupukan dengan benar, dengan rotasi yang baik, dengan dosis yang baik, atau kalian tidak memupuk sama sekali? Karena teman-teman, seperti yang saya perhatikan bahwa ketika kita melakukan pemupukan secara baik, perawatan secara baik, dengan kondisi tanah yang baik, saya rasa tidak akan terjadi penyakit-penyakit yang seperti pengeringan daun kelapa sawit seperti itu. Jadi jangan membuat-buat kasus yang memang sebenarnya itu tidak terjadi. Apabila masih benar-benar terjadi, lihat apakah kita sering melakukan sanitasi yang baik atau pruning yang sudah lakukan itu tepat. Jangan-jangan kita tidak pernah melakukan pruning sehingga memang itu memang sudah waktunya untuk mengering. Dan tentunya teman-teman, dari beberapa faktor demikian bisa kita simpulkan apa yang terjadi di kebun kita, tentu kita sendiri yang akan mengetahuinya. Silahkan kalian perhatikan riwayat dari perawatan kebun kalian, kemudian lihat kondisi lokasi dari tempat kebun kalian itu seperti apa. Tentunya dari beberapa penjelasan yang sudah saya sharingkan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan kalian ketika memang kalian memiliki masalah ini. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.